baru-baru ini yang dimana ini SMA 1 Purwakarta ya. Dia tuh berani loh nunjukin jari tengahnya ke gurunya. Waduh, nggak sopan banget. Coba deh guys lihat video ini deh. Tuh. Berani banget. Lihat deh. Itu pasti kurang edukasi itu pasti tuh. Betul. Nggak sopan banget, kok berani? Mana melit-melit? Ya ampun. Jahat ya, jahat banget. Berani. Astagfirullahaladzim. Apalagi guru kan sama aja kayak orang tua kita kalau di sekolah ya. Kok mereka berani banget ya? Sambil ketawa dan melet kayak gitu. Ini tuh kalau menurut aku ya, ini merupakan contoh perilaku degradasi moral. Bener banget. Iya. Karena sopan santun mereka tuh bener-bener udah turun banget ke orang yang lebih tua. Gak ini banget ya, maksudnya kayak nggak sopan Nggak pantas gitu ya, juga nggak ya pantas sebagai buat anak pelajar, remaja. apalagi ya nggak cuma pelajar doang sih kan, anak-anak juga. Nah, oh iya, topik kali ini tuh pas nggak sih buat dibahas buat talk show kali ini? Ini juga Ya ya. kan, pas banget sama topiknya ya kan? Dimana hari ini kita akan bahas tentang turunnya nilai dan norma kesopanan pada kehidupan bermasyarakat di sosial. Langsung aja yuk kita ulik lebih dalam supaya kita semua juga sama-sama tahu lebih lengkapnya di Belajar Sambil Ngobrol bersama Sosiologi. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan aku Almira Farisha Lisan. Dan aku kan Samira Putri. Dan kami adalah host yang akan menemani talk show pada hari ini. Dan di sini juga Kita bakalan udah teman ada nih, guys. teman-teman kita nih. Namanya siapa? Namanya siapa? Kenalan dulu. Nama aku Kian Muhammad Hakim. Nah, nama aku Reinhard Nathaniel. Oke, jadi kalian udah tahu kan apa yang mau Topik kita yang mau kita bahas Tahu. tentang Tentang SMA 1 degradasi Purwakarta ya. Oh, iya. Nah, menurut kalian ya, sebagai kita kan sama-sama remaja ya, sama-sama pelajar SMA. Menurut kalian tanggapan kalian tentang perilaku mahasiswa jadi salah? Pelajar yang kayak gitu gimana Iya. sih? Yang pasti kita kecewa banget sih, apalagi ini kan di dunia pendidikan gitu. Iya, Pasti ini keburu gitu ya. Adanya hal yang gak etis banget nih gitu Iya kan. sih, nggak menghargai banget ya Mencoreng- sebenarnya. mencoreng nama baik lah ini, mencoreng nama Iya. baik. Betul, apalagi sampai viral ya. Iya, itu Sekolahnya yang ke bawah. takutnya ya ntar ada kampus-kampus yang nolak gitu kalau anak-anak itu dari SMA 1 Purwakarta bisa jadi blacklist gitu bisa ya. jadi malah sekolahnya. nanti nama sekolahnya yang Betul, turun jadi ya. jelek, apalagi tuh kan SMA 1 ya. Iya, biasanya di mana-mana SMA 1 yang paling bagus bagus ya. ya, Dan paling di bulan, Bekasi yang juga bulan. nggak sih SMA 1 Bekasi. Cuman kalau di Purwakarta kayak sekarang namanya udah turun deh, kayak karena adanya Ya, adanya kasus kayak gitu. kasus kayak gitu. Iya. Betul, betul. Iya, bintang tamu kita mana, Sa? Oh iya, kita kan yang ngundang bintang lupa. tamu. Kalian tahu nggak kalau kita ngundang bintang Bintang tamu tamu? kita Tahu, spesial kali ini. Oke, biar kita semua tahu Spesial siapa ya bintang Nah, tamu sambut kita. aja Langsung aja kita sekarang. undang bintang tamu Bintang tamu kita, yaitu Maaf ya guys, soalnya kita tadi habis wawancarain mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas Kota Bekasi ini. keren. Selamat datang, selamat datang. W effort. Dengan siapa nih? Kali ini perkenalan kita dulu, perkenalan nih beda. Perkenalkan, nama aku Elsa Reta Marizalia Putri. Aku Nadia Natasha Zahra. Oke. Jadi nih teman-teman, bintang tamu Bintang pada tamu talk show kita spesial hari ini. karena mereka ini udah berjuang Udah effort banget effort lah ya nanya. mau Udah effort banget dah wawancarai. pokoknya. Bagus. Oh ya, tadi kan BTW kata kalian wawancara tuh di Kampus universitas Oh, yang ada di universitas, iya, Bekasi. betul. Which is dimana itu berarti kalian nanya ke orang yang Udah wawasannya tuh expert, udah udah lebih expert luas lah ya, ya daripada betul kita banget. yang anak SMA. Kalau boleh tahu kalian nanya di kampus mana? Di mana? Jadi kita wawancarai Di kampus Bayangkara. Untuk alamat Oh, lengkapnya Bayangkara itu ya? Iya, untuk alamat lengkapnya kita taruh di sini. Nah, oke. Ya, Oke, nah di sini aku sama Kansa penasaran banget sama Kian sama Reinhard juga nih penasaran nih tentang kan kalian tadi cerita-cerita nih udah wawancarai sama Iya, benar. mahasiswa kampus Universitas Bayangkara. Nah di sini kita mau tanya-tanya terkait pendapat mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Bayangkara tersebut dengan topik tadi SMA 1 Purwakarta. Oke, yang aku bisa simpulin dari wawancara tadi, pastinya mahasiswa dan mahasiswinya itu merasa kecewa terhadap perilaku anak sama SMA ya, 1. berarti emang. Betul, sama. Iya, Semua karena kan kecewa ya. nggak pantas ya perilaku nggak seperti pantas. itu, apalagi kita pelajar dan sebenarnya nggak pelajar juga, semua orang juga nggak pantas melakukan seperti itu. Dan yang bisa disimpulkan sih pasti mereka kecewa banget ya. Gitu.
nggak pantas banget Iya, ya. sama sih tadi kita juga Iya, udah sempat hampir sama ngomong ya. itu, dan tanggapan kita juga ya emang kecewa Sama sih ya sih, sebagai ya. sesama pelajar SMA. Nggak nyangka sih ada Karena yang itu miris seberani- banget sedih kan juga perilaku sih, kayak ya. gitu. Apalagi di video tuh mereka benar-benar Jahat sambil banget, ketawa-tawa ya. dan meletin gurunya ya. Tapi ampun. gurunya tuh kayak biasa aja, maksudnya kayak gurunya juga udah capek kali Iya, ya. udah capek. Kayak kasihan juga kan guru tuh ngajar ya, capek ngajar. Benar banget. Terus apa lagi Kak? apa ya? Tadi yang kalian tanya apa aja? Apa lagi sih ya? Yang tadi aku sama Elvareta tanyain itu ada dampak positif dan negatifnya terhadap kasus itu, terus dampak sosial media juga, terus apalagi Elvareta? Oh, ternyata dari Ada itu ya, topik ini dampaknya masih juga ada ya? dampak Iya. positif. Iya, masih. Kalau yang dari kita tanyain ke mahasiswa-mahasiswinya sih ada ya. Apa tuh Kayak kalau boleh gimana tahu? tuh? Mau penasaran nih kita. Kayak kita kan ngirain cuma dampak negatifnya aja gitu. Ternyata Oke, mungkin. tetap Ada ada ya? dampak positif ya di balik hal kayak gini. Tunjukin videonya. Berdasarkan hasil wawancara. Kakaknya ngomong kayak gini. Ya, untuk positifnya sih mereka lebih bisa ya mungkin menyuarakan pendapat mereka. Oh gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Karena aku jujur ya kaget tetap ada dampak positif kalau di balik Iya. kasus ini. Betul. Kalau menurut dari aku sendiri untuk dampak positifnya kayaknya sangat kecil ya dibandingkan dampak negatifnya yang lumayan besar. Karena ini lebih kelihatannya tuh ke dampak negatifnya yang Betul punya sih. perilaku buruk gitu. Betul sih. Nah, ngomong-ngomong kan tadi kita udah bahas dampak positifnya nih. Terus juga tadi udah disebutin lebih banyak dampak negatifnya ya dari kasus ini. Nah, dampak negatif itu ada apa aja? Dampak negatifnya itu bisa dilihat dari lingkungan rumahnya karena kan keluarga itu termasuk lembaga primer ya. Jadi Betul, pasti Pendidikan awal gitu. Iya. Lingkungan pertama kita ya. ya, di jadi mungkin aja dari para siswa dan siswi SMA 1 Surakarta itu kayak mereka mungkin kurang kasih sayang terhadap orang tuanya, kurang terbuka juga, terus dari Kurang lingkungan edukasi. terus dari lingkungan sekolah juga ya, Fareta. Iya. Teman-teman. Oh iya, dari lingkungan sekolahnya tuh kita harus baik milih-milih teman. Kayak maksudnya kita juga harus nyari circle yang mana yang baik, mana yang Tahu buruk. batasan lah, tahu batasan. Iya, dari video itu aja teman-temannya pada mendukung kan Iya, perilaku karena seperti itu. Ternyata dari sini kita bisa tahu ya emang pertemanan tuh sengaruh itu buat pribadi kita dan bagaimana sikap kita yang akan datang di masa depan. Bener banget. Nah, tadi kan kalian ngomong-ngomong kayak tentang kita harus milih teman ya. Iya. Nah, tapi ada beberapa tuh masih banyak orang yang beranggapan bahwa kita tuh jangan pilih-pilih teman. Nah, itu Oh, gimana iya sih juga tanggapan ya? kalian kayak terkait itu? Sebenarnya 50-50 sih. Iya. Kalau misalkan dari latar belakang kayak ras, suku, kayak itu kita nggak boleh. Tapi kalau misalkan dari kayak sifat ya Etika, perilaku, etika, kayak ya. dia, Prinsip orangnya. dia tuh kayak gimana, nah kita juga harus pilih yang Iya, baik. terus dalam artian memilih teman tuh bukannya yang jelek kita harus musim tuh enggak, tapi kita bisa jaga jarak. Jadi nggak terlalu berbaur sama mereka di kehidupan sehari-hari. Apalagi kita kan sebagai masyarakat sosial tuh harus menanamkan sikap multikultural ya, multikultural. Dimana kita harus bisa welcome dengan perbedaan, tapi juga kita harus bisa membatasi diri antara mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jadi antara milih-milih teman tuh sebenarnya 50-50 ya, tergantung perspektifnya kemana. Terus juga kita bisa nih punya dua pertemanan. Saya ada yang pertemanan khusus pendidikan, terus ada juga yang buat have fun gitu. Nah, di sini masa kita doang nggak sih yang nanya? Ada nggak nih kalian nih yang mau ditanya? Nih kita juga teman-teman nih. Kia sama Raina tadi mau ditanyain nggak? Pastinya mau banget dong. Oh, Nah, oke. dari kasus ini di SMA 1 Purwakarta ini kan dia kelihatan di video itu nggak malu banget ya kan, sama dia pede-pede aja gitu sama teman-temannya. Nah itu Ketawa gitu. iya faktor penyebabnya sih apa sih? Ya soalnya kayak itu juga dipasti di media sosial, pasti ada faktor penyebab dari media sosial juga gak sih? Iya, itu benar banget. Salah satunya itu dari faktor media sosial karena media sosial sama zaman sekarang kan udah lebih maju ya. Nah, Ya, terus kayak tergantung kita juga buat cara menggunakannya kayak gimana. Terus kayak apakah dia gunainnya baik atau nggak benar. Iya, banyak juga kayak apa sih kayak budaya-budaya asing itu kan mungkin mereka mencontoh dari budaya asing kali ya di luar negeri, jadi mereka kayak gitu perilakunya nggak mencerminkan globalisasi Iya, ya. udah puas gitu ya. Iya, Lagi mungkin ada globalisasi. Mungkin udah terpengaruh. Dia nggak, Iya, udah dia nggak terpengaruh. biasa kayak Iya. gitu ya. Jadi mungkin mereka nggak tahu, nggak bisa nyaring gitu yang Iya, nggak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk ya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ya, tergantung kitanya masing-masing. sebagai pengguna Individu media juga. sosial. Media sosial juga sebenarnya baik kalau kita bisa manfaatin dengan Dengan baik baik, kan. Iya, Nah, kita bisa bener. dapat
banyak sumber, kayak kita bisa tahu budaya di dunia negeri, barat iya. tuh kayak Bisa gimana. dapat knowledge. Tapi kalau kita sampai nanemin ke diri kita sebagai rakyat Indonesia sih ya itu salah ya. Kita kan harus nanemin nasionalis. Betul. Terus juga kalau kita udah bahas tadi dampak, terus juga faktor. Nah di sini tanya nggak sih cara cegahnya gitu? Iya ya, dari tadi kita bahas Masa iya nggak dicegah ya kan? karena kalau misalnya nggak ada upaya kan bisa aja kejadian kayak gitu terulang terus kan. Ada nggak sih? Dari yang aku sama Elvareta tanya ke para mahasiswa dan mahasiswi ini sih ada ya? Iya. Apa tuh? Ya balik lagi ke tadi kayak Individu masing-masing. ya, individu masing-masing, terus kayak ya pertemanan, balik lagi ke pertemanan, kayak keluarga, ya media sosial. Mungkin nanti kita bisa tampilin kali ya video wawancara, Ya, hasil wawancaranya di sini di atas. Oke. Halo teman-teman, jadi di sini saya Nandita Tasya Zahra sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama dengan Kak siapa? Raffi. Oke, Kak Raffi, di sini aku sedikit mau nanya-nanya terkait kasus SMA 1 Purwakarta yang dimana tuh adanya degradasi moral. Dia tuh mengacukan jari tengahnya kepada guru yang dianggap sebagai penurunan moral nih Kak. Aku di sini sebenarnya lebih mau ke sharing aja pendapat Kakak terhadap siswa-siswi SMA 1 Purwakarta ini. Apakah boleh Kak? Boleh. Oke, makasih. Untuk yang pertama, kalau dilihat dari kasus itu kan banyak zaman sekarang anak muda tuh dicap sebagai kurang sopan dan kurang perilakunya kurang santun nih. Menurut Kakak sendiri, itu tuh penyebab utama perubahan sikap seperti itu tuh apa sih Kak? Kalau dari alasan utama sih mungkin pergaulan ya, karena pergaulan mereka penting sih untuk memilahnya gitu. Oke Kak, emang iya sih untuk dari pergaulan lingkungan pertemanan kali ya Kak, itu pasti berpengaruh banget. Dan di zaman sekarang kan banyak remaja tuh lebih bebas berekspresi, apalagi karena banyak media sosial sekarang yang lebih maju kan Kak. Nah menurut Kakak ini apakah media sosial tuh juga berpengaruh terhadap cara siswa dan siswinya itu berbicara kepada guru atau orang yang lebih tua? Oh, kalau itu sangat berpengaruh, soalnya ya nggak semua yang ada di sosial media itu ya positif, ada juga dampak negatifnya gitu. Ya, jadi pasti mempengaruhi banget ya Kak terhadap siswa-siswinya. Terakhir nih Kak, menurut pendapat Kakak, gimana sih dampak positif atau negatifnya dari perilaku remaja di era sekarang, khususnya tuh dalam cara mereka berkomunikasi dengan guru ataupun orang tua, dan juga apakah ngaruh ke lingkungan sekolah mereka atau masyarakat mereka? Ya, untuk positifnya sih mereka lebih bisa ya mungkin menyuarakan pendapat mereka. Sisi lain ya negatifnya mungkin mereka salah arah aja sih. Ya, jadi lebih banyak pendapat negatifnya ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk sharing pendapatnya terhadap kasus siswa-siswa SMA 1 Purwakarta. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Elvareta Marizalia Putri. Di sini saya akan mewawancarai pendapat narasumber kedua, yaitu dengan Kak Revan. Oke, di sini pasti Kakak udah tahu kan berita yang di media sosial, yaitu SMA 1 Purwakarta yang mengacungkan jarinya kepada gurunya yang membuat moralnya menurunkan sikap moral. Nah, di sini aku mau bertanya kalau menurut Kakak apakah menurunnya rasa hormat dan sopan santun di kalangan remaja bisa berdampak pada hubungan sosial dan budaya gotong royong di masyarakat? Kenapa bisa begitu? Ya, kalau menurunnya apa tadi? Tingkat moral ya? Iya. Ya dari lingkungan sih itu bisa jadi. Oh, itu. Selanjutnya, walaupun banyak dampak negatifnya, ada juga yang bilang generasi sekarang lebih berani menyampaikan pendapat. Nah, menurut Kakak perubahan sikap remaja saat ini lebih banyak membawa dampak negatif atau lebih ke positif? Ada negatif, ada positifnya sih. Kalau positifnya ya jadi lebih kritis aja sih di sosial media. Ya negatifnya itu yang tadi. Tapi menurut Kakak lebih kemana nih? Ke negatif atau positif? Banyak positif sih. Positif. Selanjutnya, kira-kira menurut Kakak apa solusi dan upaya supaya tidak ada lagi degradasi moral sopan santun, tetapi remaja tuh tetap bisa menggunakan sosial media untuk bisa tetap berekspresi?
ya lebih banyak edukasi aja sih dari orang tua, dari guru, sama ya pilih-pilih lingkungan yang baik aja sih. Oke, cukup. Terima kasih Kak sudah membantu mengeluarkan pendapat Kakak. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Nadia Natasha Zahra. Di sini aku sudah bersama narasumber ketiga. Oke Kak, mungkin boleh perkenalan dulu nih, namanya siapa? Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Najma Kamila, bisa dipanggil Nasma. Nasma. Oke, bersama Kak Nasma di sini aku mau nanya-nanya nih pendapat Kakak terhadap kasus yang lagi viral, di mana ada nih satu sekolah yaitu SMA 1 Purwakarta, dia tuh melakukan degradasi moral atau penurunan sikap moral yang dimana dia mengacukan jari tengahnya kepada guru yang dianggap itu kan gak sopan ya Kak. Iya, betul. Nah di sini aku mau nanya pendapat Kakak, mungkin bisa di sharing ke aku biar aku lebih nambah wawasannya. Oke, yang pertama itu kalau dilihat dari kasus ini orang jadi banyak yang bilang kalau anak muda zaman sekarang kurang sopan. Nah menurut Kakak apa sih penyebab utama dari sikap seperti itu? Oke, menurut aku pribadi ya, menurut aku tuh kita nggak bisa nyamain semua rata anak muda zaman sekarang, karena anak muda zaman sekarang itu juga nggak sepenuhnya kayak gitu juga. Nah, cuma kalau dilihat dari kasus ini yang aku lihat ya, karena anak muda zaman sekarang itu kan lebih luas ya sosial medianya. Jadi mungkin dari penyebab utamanya itu mungkin bisa dari faktor lingkungannya, atau mungkin karena bermain media sosialnya aja sih, karena kan media sosial sekarang udah nggak ada batasnya. Iya Kak, kayak gitu. benar. Berarti faktor lingkungan pertemanan ngaruh banget Iya, ya Kak? ngaruh banget itu. Oke. Terus di zaman sekarang kan banyak nih remaja lebih bebas berekspresi, apalagi di media sosial kan. Menurut Kakak media sosial tuh juga berpengaruh nggak sih terhadap cara pandang mereka berkomunikasi kepada guru atau orang tua mereka? Oke, mungkin kalau cara komunikasi ya, cara komunikasi itu sangat berpengaruh, apalagi di era digital sekarang, itu media itu semakin luas, yang dimana kita tuh sebagai audiens bisa ngelihat. Jadi kalau misalnya ditanya komunikasinya penting, itu penting sih menurut aku. Jadi ngaruh banget ya Kak? Ngaruh banget itu, karena bisa bikin orang yang melihat itu bisa mencontoh juga, Iya jadi sih, bener cepat banget juga, berubah. Kak. Iya. Terus juga menurut Kakak gimana sih dampak kasus seperti itu terhadap hubungan antara murid dan guru di lingkungan sekolah? Kan jadinya parah banget ya kalau kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya ada salah satu sekolah yang terdampak kayak kasus seperti itu bisa jadi canggung sih antara Iya, murid bener. sama guru, atau enggak guru sama murid. Karena mungkin beberapa murid yang emang gak melakukan itu, cuma karena dia ada di satu sekolah yang sama, mungkin dia agak lebih canggung. Jadi kayak menurunnya etika aja sih Iya, sebenarnya. jadi banyak konflik juga kan Kak? Banyak konflik. Abis itu juga cara belajarnya mungkin rada renggang atau Iya, Kak, gimana, oke. kayak gitu sih. Makasih banget ya Kak Iya, udah meluangkan sama-sama. waktunya. Jadi aku jadi tambah wawasannya juga. Iya. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Elvareta Marizalia Putri. Di sini saya bersama narasumber keempat, yaitu dengan Kakak. Kakak Ajri Rajak Santoso, saya dari Fakultas Teknik. Oke. Untuk panggilan kakaknya apa? Nama? Ajil, Kak Ajit. ya. Pastinya kakak udah tahu berita yang di luar di media sosial, yaitu SMA 1 Purwakarta yang siswa-siswinya tuh mengacungkan jari tengahnya ke gurunya. Nah, itu membuat menurunnya sikap moral. Nah, aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak, apakah perkembangan teknologi dan modernisasi saat ini membuat remaja jadi lebih individualis dibanding generasi sebelumnya? Kalau iya, apa dampaknya terhadap kehidupan sosial di masyarakat? Menurut saya ini iya ya, karena dengan tadinya di permasalahan yang di SMA itu juga menjadi suatu masalah ya buat muridnya ya. Nah, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan muridnya juga ya, karena di masa sekolah itu kita juga lagi belajar juga. Nah, solusinya tuh mungkin dari dampak, mungkin dari orang tuanya, karena mungkin kekurangan sikap kepedulian kepada anaknya. Oke, selanjutnya kalau dilihat dari kasus yang viral itu, menurut Kakak, apakah hukuman saja untuk mengatasi perilaku remaja yang melanggar norma, atau sebenarnya pendidikan karakter lebih penting? Kenapa? Mungkin
pendidikan karakter sih ya, karena kita juga sebagai manusia ya, kalau mempunyai karakter yang bagus dengan orang-orang yang bagus pasti kita akan mengikuti orang-orang itu, karena ya dari situ kita bakal terjerumus juga, bakal mengikuti apa yang disampaikan lah sama orang yang kita tahu gitu baiknya gimana, gitu aja sih. Terakhir ya Kak, menurut Kakak solusi yang paling efektif yang bisa dilakukan di sekolah, keluarga, dan lingkungan pertemanan untuk mencegah degradasi moral pada remaja saat ini? Ya mungkin dari lingkungan temannya dulu ya, dari sekitaran di dalam situ dulu, karena dengan adanya lingkungan itu kita nggak tahu gimana sifat kita ke depannya nanti. Mungkin kalau bisa ya kita menjauhi lingkungan yang seperti itu, karena itu akan berdampak buat ke masa depan kita nanti, dan menjauhi yang teman-teman yang kurang baik. Kalau untuk keluarga? Kalau keluarga? Ya. Kalau untuk keluarga, pihak keluarga mungkin lebih ke perhatiin anaknya, karena sifat dari anak mungkin pasti akan mengikuti dari sifat dari keluarganya. Oke, cukup sekian. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah mengeluarkan pendapatnya Kak. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang kelakuan siswa-siswi ini yang nggak pantas banget lah ya, apalagi ke gurunya kan, yang ngasih ilmu kan ke dia. Betul. Nah, menurut kalian berdua ini ada nggak sih hukuman yang setimpal gitu buat siswa-siswi ini karena ada kelebihan? Ya, atau ada konsekuensinya lah buat muridnya. Oke, menurut aku kalau hukumannya sekedar kayak nggak bisa masuk di jam pelajaran guru itu, atau cuma kayak nulis nih di kertas sampai full kertasnya kayak saya tidak akan mengulanginya lagi, itu menurut aku kurang ya, karena di situ posisinya mereka tuh lagi ngerasa takut sama guru-gurunya, sama orang-orang di situ, bukan ngerasa emang salah, pure salah gitu loh. Jadi kalau menurut aku lebih kayak mereka harus yang setimpal sama perilaku mereka kayak Jadi gitu. hukuman itu harus bikin mereka jerah ya, supaya mereka tuh udah kapok. Mereka ngulangin lagi pasti. Masukin barak nggak sih? Masukin barak? Bisa jadi Laki banget tuh. Purwakarta di Jawa Barat kan ya. Iya. Kang Didi. Nah, terus juga kalau misalnya itu kan lagi viral nih, lagi viralnya, pasti mereka ntar bakal bikin verifikasi nangis-nangis gitu. kan. Iya. Menurut aku nggak setuju karena kayak pasti mereka nunggu Viral dulu ya, baru minta maaf. Terus biasanya setelah videonya viral mereka kan merasa tenang karena aku udah minta maaf, ya udah selesai gitu, maksudnya kayak gitu kan kurang jerah ya. Mungkin bisa ini kali ya, nama mereka di blacklist dari kampus-kampus. Bener banget. Supaya mereka tuh bisa paham akibat dari perbuatan mereka kepada masa depan mereka sendiri, dan dapat sanksi sosial juga dari lingkungan sekolah. Mungkin itu bakal membuat mereka lebih jerah kali ya. Karena kan adab di atas ilmu ya. Buat apa kita ilmu kalau nggak ada adab ya, apalagi ini bener-bener yang nggak sopan gitu, nggak sama sopan. guru kayak parah gitu ya. Itu juga kampus-kampus juga pasti bakal aware kalau mereka daftar nih kayak aku Karena menyangkut masa depan Indonesia banget. Iya, benar. bawa nama baik ya. Kita juga nggak tahu nextnya apakah mereka udah bener-bener tobat gitu dengan perilaku itu kan. Iya, kalau misalnya nanti suatu saat mereka diterima di kampus yang bagus tapi mereka melakukan kayak gitu kan nggak baik. aja Takut mengulangi kesalahan lanjut part 2 kan. Takutnya malah Indonesia 2045 Cemas. Indonesia Kalau masih banyak orang yang berperilaku seperti itu ya. Cemas. Oke, jadi kayak tadi kita harus cegah dengan tadi kayak individu di masing-masing dulu deh. Kita mulai dari individu dulu masing-masing gitu. Kesadaran. Iya. Nah, mungkin cukup kali ya. Iya udah, Iya, cukup udah aus kali kan ya, itu udah. kan. Ayo, minum. Aduh, Itu. kesempatan kita. Maaf makanannya belum jadi. Iya, nggak apa-apa. Bro-bro minum apa? Bro-bro minum. Haus ya, minum. mungkin udah kali ya. Ya nggak terasa ya teman-teman, kita ternyata ngobrol udah lama banget. juga. Iya, benar. Lama ya. Iya, banget. Tapi nggak apa-apa dengan kita ngobrol Dari mama. lama kayak gini kan menambah wawasan juga. Wawasan. Kita lebih dapat banyak informasi, ilmu lah ya. Iya. Tapi karena kita sudah ada di penghujung acara, sedih sih sebenarnya harus mengakhiri obrolan ini. Pelukan aja. Karena
Pleasure ini seru banget karena Seru banget. kita bener-bener jadi Seru sama sedih pasti. Iya, jadi naikin value kita serta pengetahuan kita. Tapi karena berhubung sudah ada di penghujung acara dan kita harus mengakhiri talk show kita hari ini, jadi Nah, udah cukup nih ya dari kita ya. Kita tutup episode talk show pada hari ini. Dengan kita punya slogan nih, slogan. Betul. Udah pada tahu kan? Udah pada tahu belum Udah, nih? udah. Udah Tahu dong. briefing kan? Udah briefing kita ya, udah habis briefing kita ya. ya. Tuh, 2, 3. belajar sambil ngobrol bersama Sosiologi. Sampai jumpa di lagi ya. Next. Langsung difotoin tuh. Gak usah di videoin. Oh my, oh my, oh my, yeah. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave to you. There's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that is true. To be with you is all that I need, 'cause with you my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. Hey, I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you.